akal tapi nggak dipakai. Itu yang pertama. Dan kami Sebelum Allah mau ada di muka bumi dibawa oleh si Muhammad, manusia sudah diciptakan. Yang mana yang mau dijawab? Nah, jadi jangan mengada-ngada, perhatikan kalimat saya. Kan kamu katanya kamu ngarang. kalau ada akal, ada otak, perhatikan kalimat saya. Kalimat saya ini sangat tegas, jelas dan keras. Sebelum si Allah Subhanahu wa taala muncul di muka bumi dibawa oleh si Muhammad, dunia sudah ada, sudah diciptakan, manusia sudah ada, sudah diciptakan. Emangnya kamu pikir Muhammad datang dari mana? Al-Quran menjelaskan dengan itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala timbul tenggelam. Al-Quranmu munculnya di 700 tahun kemudian. Ngoceh terus lawan Iya, karena kamu berbawa berita hoax di sini, tidak ada data. Boleh saya berbicara? Tidak perlu. Kalau kamu membawa kebohongan, tidak perlu. Nah, kasihan. Bertanya tapi nggak boleh di mute. bertanya. Ya. Baca tuh sejarah. Gimana? Makanya dunia. Baca peta dunia. Kapan Yesus jadi Tuhan? Di mute aja dulu Bang Toro biar dia dengar penjelasan dulu. Mana? Di mute dulu. Jangan main begitu dong. Di mute aja karena adabmu nggak ngerti. Kamu bilang kamu berakal berotak. Perhatikan kalimat saya baik-baik. Perhatikan kalimat saya baik-baik. Kenapa sih Allah Subhanahu wa taala ini munculnya 700 tahun setelah Kristus ada di muka bumi, di mana manusia sudah ada, bumi sudah diciptakan. Itu ngapain dia munculnya belakangan si Muhammad ini bawanya? Udah boleh ngomong? Silahkan. Udah nggak dipotong lagi? Nah, mute aja turunkan kalau banyak cincong. Lah. Terlalu banyak cincong. Padahal otaknya kosong juga. Tunjukkan aja dalilnya, Pak. Al-Quranul Karim sudah menjelaskan. Yang pertama pertanyaannya, di mana Tuhanmu? Laisa kami selisai. Tuhan itu tidak menyerupai apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, saya belum ngomong. Biarkan saya Nggak penting jawabannya kalau nipu. Nggak penting. Ya udah, mari kita compare. Itu tidak bisa membuktikan dirinya ada, bagaimana bisa disebut Allah? Hari gini kau menceramai aku udah lebih tahu dari kau. Gas. Oke, ya udah, saya mau belajar. Enggak masuk akal. Saya mau sampai di mana? Jawab yang saya. Kapan Yesus sadar kalau dia dirinya Tuhan? Yesus sebelum ada dunia. Apakah Lukas 2 nomor 11? Apakah Kisah Para Rasul 2 nomor 36? Mandro buka. Artinya apa? Mana? Kapan Yesus jadi Tuhan? Baca, makanya jangan telat baca. Iya baca, makanya baca. Gagal baca. Maka buruk cerdas. Maka dari kalau debat kusir tuh makanya tidak ada ilmu berisik. Supaya ia menjadi Tuhan. Jadi kasihan dongeng 1924. Yesus baru harus tertulis dulu. Di Kairo Mesir. Usman, kau mau paham itu? Baru Bang Toro ini yang saya malas berisik, tidak ada gunanya. Ya silakan teman-teman muslim berpikir dan mencari jawaban. Jika Allahmu itu pencipta langit dan bumi dan manusia, kenapa munculnya di 7 Masehi setelah Kristus ada di muka bumi? Lalu itu siapa yang menciptakan sebelum? Kalau cuman klaim, kalau cuman tulis, sedangkan kitab-kitab sebelum kalian itu sudah ada mencatat dan menulis, betapa malunya mendengarkannya. Silakan. Tinggal comot-comot, mempelintir, lompat kayak kodok, seperti kayak belalang. Kasihan. Baca itu Al-Fajrin. Baca itu baru buka. Ujung-ujung baca Al-Hijr 6. Iya. Baca Gohira. Itu loh, Pagan. Lihat gambar-gambarnya itu loh, dongeng tentang lalat digulai enak. Lalat gulai enak. Kapan sejarahnya Nuh punya anak 4, yang satu mati kena banjir bandang. Ngarang. Bisa-bisanya. Terserah Bang Toro lah, lanjutlah. Saya pikir kita enggak belajar. Ayo dong, jangan main begitu, diskusi lah. Main apa? Adabmu tidak ada, kamu harus diturunkan. Saya mau diskusi sama Pak Toro. Saya mau diskusi sama Pak Toro, yang lain diam. Kan Pak Toro selalu bawa data. Oke, yang lain diam. Pak Toro. Kamu enggak punya pengaruh di sini, saya moderator, saya turunkan kamu, berisik mulutmu. Ngatur-ngatur, sopan sedikit lah kau. Turun, berisik aja. Nggak mau, kita lebih pintar dari kau. Buktikan, ayo. Tadi aja kamu nggak bisa buktikan Allah mau ada, cuman mengklaim. Ya makanya. Cuman tertulis. Bisa kau buktikan kalau kau punya akal? SWT Muhammad itu Allahmu. Nih lah, ciri-ciri mereka kalau mulai bodoh, urusannya tuh urusan yang nggak penting. Memang bodoh itu ada. Coba tunjukkan bodoh itu apa? Ya. Cicak masuk surga ndak? Halo. Mana? Sorry ya, masuk di mana? Saya nggak urusan dengan orang gini. Apakah ada yang bisa diskusi dengan saya? Nggak mau orang karena kau tidak ada ilmu. Nggak perlu, nggak penting.
Ya dibawa dulu Bang sementara Bang ya, dibawa nanti kalau mau play dengan saya, Kena Ruth dan Malina, nggak bisa apa-apa dia. Silakan Pak Rahmat. Ini juga salah satu muhtadin dulu ini ya. Silakan Pak Halo. Rahmat. Selamat Shalom, sore. Pak. Terima kasih. Mengomentari salah satu dalil laisa kamislihi syai'un ini menarik sekali. Sebetulnya kalau kita membaca Al-Maidah 46, 48 itu perlu sekali membaca kitab-kitab sebelumnya. Karena di Al-Baqarah yang kedua juga di dalam Injil Taurat itu adalah petunjuk, tidak ada keraguan. Tapi kalau kita terjemahkan kata per kata itu bukan Al-Quran tapi kitab itu pernah saya baca. Tetapi ini yang menjadi kendala itu kalau sudah kita membaca kitab sebelumnya, ini membuat akal pikiran saya berbeda sekali ya. Laisa kamislihi syai'un, Allah tidak menyerupai makhluk ciptaannya. Ternyata di ajaran Nabi Musa itu Allah ini pernah loh menyerupai makhluk ciptaannya. Berarti saya berpikiran ada dua tokoh, dua Allah yang berbeda. Itu dari historisnya. Kalau kita lihat Allah nabi-nabi terdahulu itu pernah menampakkan kepada umatnya. Justru saya ingin mencari tahu siapa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala kok sampai tidak mampu menjumpai makhluk ciptaannya. Karena jelas dalil di situ juga tidak ada yang mengatakan aku Allah tidak mampu, tidak akan dibatasi oleh makhluk ciptanya, tidak ada. Itu hanya semacam penyematan sifat-sifat Allah dari manusia. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita soroti dari konten ajarannya, memang berbeda sekali. Dari konsep Adam Hawanya, Allah terdahulu berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah terdahulu itu Adam dan Hawa itu di bumi. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam itu di surga. Bahkan berbuat dosa juga di surga. Saya juga tidak tahu bagaimana jatuhnya ke bumi atau dilempar atau kemana. Pikiran saya bergelanyut di situ. Kemudian Allah terdahulu ini perbedaannya saya hasil asumsi saya ini. Perbedaannya yang berikutnya, Allah terdahulu tidak pernah menciptakan setan. Tapi Allah Subhanahu wa taala justru mengutus setan untuk menyesatkan manusia. Setan ini malah justru jadi rasul kalau menurut saya, karena utusan kan rasul. Kemudian Allah terdahulu tidak pernah mencabut nyawa manusia, karena matinya manusia ternyata di ajaran Nabi Musa itu karena keberdosaan Adam dan Hawa. Tetapi konsep kematian di iman kami sebelumnya adalah karena dicabut oleh Allah melalui malaikat-malaikat. Kemudian dari konsep yang terakhir, mindsetnya memang berbeda antara Allah terdahulu dengan Allah sekarang. Kalau Allah terdahulu nih mengasihi umatnya dengan mengutus firman menjadi manusia. Itu hasil telaah saya loh ya. Tetapi Allah yang sekarang menciptakan jin dan manusia itu hanya semata-mata hanya beribadah kepada Allah supaya bisa masuk surga melalui Maryam 71 dulu. Sehingga dari sini sudah tegas ada konsep Allah yang berbeda. Lah tinggal sekarang manusia yang berakal ini kalau kita mau menelusuri sejarah, karena sumber air itu lebih jernih, sumber air yang dekat dengan hulunya bukan di hilirnya. Kalau di hilirnya ini banyak kepentingan. Sehingga dari pernyataan saya memang ada konsep Allah yang berbeda, tinggal pilih mana aja yang disukai. Begitu saja Pak Toro. Terima kasih. Ya, garis bawahi teman-teman ya. Mau ketemu sumber mata air yang paling jernih adalah yang paling dekat. Ya, jadi mau mengetahui kebenaran sejarah itu yang paling dekat. Kitab muncul paling terakhir dari semua kitab yang ada di muka bumi, ngaku paling suci. Saya kasih tahu sedikit teman-teman Al-Maidah 108 tadi ya, kalau nggak salah. Apa saya salah ya? Sebentar saya buka dulu. Oh sorry. Itu Maryam 83. Bagaimana mungkin si Olo-Olo ini mengutus setan?
ya. Tetapi kalau mau tahu bagaimana Allah sejati di dalam Yesus Kristus, justru harusnya sebaliknya. Yesus itu mengusir banyak setan dan setan-setan itu takut, tunduk, lari. Ya. Jadi bukti kekuasaan Yesus Kristus itu melampaui Allah. Allah malah bisa disebut dengan sekutunya setan. Tapi Yesus itu justru Lari ke mengusir babi, Bu, ya. setan. Bu lari ke babi, kemudian babinya dimakan. Iya, Yesus mengusir setan tuh banyak teman-teman. Matius 8, 31, 32. Matius 9, 32, 33. Markus 1, 32, 34. Markus 7 ayat 29. Bukan cuma lempar ke babi, anak yang kesurupan juga disembuhkan ya. Lukas 14. Si Allah ini mengutus, kalau Yesus justru mengusir. Ya mungkin karena Allahnya nggak punya kuasa, makanya bersekutu. Jadi begini Pak Bu Rahmat. Lina, berarti Pak Allah yang sekarang ini Pak bukan Rahmat. kelanjutan dari sesembahan Allah Nabi terdahulu kalau menurut asumsi saya lo ya. Ya jelas enggak lah. Iya. Kalau Allah itu Pak Rahmat. melanjutkan, makanya ini Pak Kiong mau ngomong, silakan dari tadi kasihan. Enggak, saya bukan mau nguji mau apa Pak Rahmat. Tahukah itu di kalangan Muslim itu yang disebut dengan kitab Taurat itu kitab apa aja? Tahu enggak orang Begini Muslim, Pak? Pak, Mana tahu. yang saya pahami itu dulu kitab itu ya turun dari surga, diberikan kepada Nabi Maksudnya Isa, kitab kepada Taurat Nabi yang Daud, yang ada di dunia kepada Kristen Nabi itu loh, Pak. Taurat kan begitu. Enggak tahu Pak Kiong, enggak tahu. Saya Dulu- juga mantan dulu Islam, nggak tahu enggak kalau tahu. malah saya justru berpikiran kitabnya orang Kristen itu karangan manusia karena yang menulis manusia. Yang kami pahami kan kitab itu turun dari langit lah. Saya juga ingin tanya di mana letak kitab Taurat. Menurut pendapat Ustadz itu kitab itu sudah diubah-ubah, disembunyikan. Terus kalau disembunyikan di mana? Saya juga kejar itu karena menurut pemikiran mereka kitab itu sudah diubah-ubah, yang ubah pendeta. Nah, kitabnya sekarang di mana? Kan begitu. Itu sebetulnya bukan kitab, katanya hanya sebuah wahyu yang disimpan oleh seseorang, disembunyikan begitu saja. Nah, saya juga penasaran daripada saya menunggu kitab sebelumnya yang nggak pernah ada sampai 1400 lebih. Kan belum ada kitab yang diturunkan itu. Saya coba membaca kitab-kitab sebelumnya. Tetapi setelah saya baca, ternyata mindset saya juga bergeser. Ternyata perbedaannya sangat mencolok sekali. Sehingga kalau perdebatan ini tidak membaca kitab sebelumnya, nanti pertanyaannya akan muter-muter, mengapa harus Allah turun menjadi manusia, apa urgensinya, mengapa kok tidak diampuni saja, kan begitu. Kan ibarat cerita kan kami ini kan lahir di episode terakhir. Kalau nggak tahu episode pertama kedua kan kelabaan, ibarat orang keluar dari hutan masuk kota semua ditanyakan karena nggak tahu konteksnya. Ternyata seperti itu saya pahami. Oh, kitab itu ternyata ditulis oleh manusia, diilhami oleh Roh Allah, kan begitu. Ya, enggak ada konsep Dan satu kitab itu. kebingungan saya, Pak. Kitab itu enggak ada jatuh Pak dari Rahmat. langit, itu enggak ada. Yang pertama, terkadang kitab orang Kristen itu dibilang palsu, tapi dikutip pula dimasukkan di dalam isi Al-Quran satu. Itu bingung saya. Kok palsu yang kemudian dibilang sudah diubah-ubah, tapi tidak ada buktinya. Diubah-ubah itu mana yang asli, ndak ada aslinya, mana buktinya ndak ada aslinya gitu loh. Dibilang palsu, diubah dan sebagainya macam-macam gitu. Jadi tapi tetap dipakai isinya itu Baik. gitu loh Pak. Baik Bang Kiot, untuk apa supaya lebih apa memang udah kehilangan itu Pak. Taurat, Jabur dan Injil itu mereka nggak dapat itu. Malapun kalau ditanya, silakan Sis Lia, Lina dibacakan surat Maryam 30. Maryam 30 itu yang tadi kah? Sebentar. Qurannya di mana ya? Saya ini enggak pernah pakai nyari-nyari di Google, teman-teman. Saya buka fisik, baca fisik. Wow, mantap. Maryam 30. Sabar. Emang apa yang mau disampaikan Bang Toro di situ? Ya di situ kan kalau ditanya mana Injil yang diberikan itu kepada Isa,
Oke. Nggak ada. Silakan. Bunyinya demikian ya teman-teman ya. Surah Maryam nomor 30. Dia dalam kurung Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab dalam kurung Injil. Dan dia menjadikan aku seorang nabi. Titik. Nah, sekarang mana Injil itu yang diberikan kepada Isa? Silakan Pak Rahmat, edukasikan dulu Pak. Begini Pak, kalau awalnya memang saya percaya ada Injil yang diberikan kepada Nabi Isa. Memang di salah satu surah itu banyak sekali narasi yang menceritakan tentang Isa ini, tokoh yang fenomenal ya. Di samping sebagai roh Allah, kalamullah terkemuka di dunia di akhirat, sebagai orang yang tahu tentang hari kiamat, termasuk hakim semua. Ini sebetulnya sudah merujuk kepada kalau menurut pikiran saya secara jujur aja, ada satu tokoh yang mirip sekali dengan Yeshua Mashiach. Cuma saat itu saya juga belum berani secara tegas saya mengatakan sebetulnya tokoh Isa ini hanya penyamaran dari tokoh yang sebenarnya Yeshua Mashiach. Cuma di situ memang kurang tegas. Keberadaannya, kelahirannya ini diceritakan tidak secara kronologis, malah justru menimbulkan banyak pertanyaan. Kalau memang Allah yang sejati, mestinya tidak mungkin menyerupakan sesuatu. Ini kan namanya pembohongan publik. Kalau Allah sejati itu tak akan jujur. Ini kan ada ketidakjujuran. Sehingga saya mencari siapa sebenarnya Isa Al-Masih. Saya dulu pernah masuk roomnya Pak Toro, saya mengimani Isa Al-Masih. Ternyata setelah saya pelajari sebelum abad ke-6-7 itu tokoh yang seperti itu tidak diimani oleh saudara-saudara Kristen. Sehingga saya menganggap ini sebetulnya tokoh yang tidak pernah ada kalau menurut saya. Karena sejarah kelahirannya juga tidak jelas, keturunannya tidak jelas. Bahkan beliau ini lahir pada masa Musa. Musa itu 1700 kalau pernah saya baca di kitab sebelumnya. 1700 tahun sebelum Masehi kok bisa. Seolah-olah Isa ini keponakannya lah kalau memanggil Musa ini mestinya. Padahal jaraknya kan ratusan ribu. 1700 sampai 2000 tahun. Ini saya juga membingungkan. Karena ibaratnya seperti istilahnya. Istilahnya kabar berantai. Cerita-cerita dari satu orang, akhirnya tidak jelas ujungnya kemana. Seperti itu. Betul. Makanya pemerintah bijak sekali. Kenaikan Isa sekarang diganti kenaikan Yesus Kristus. Karena Isa ini tidak bisa dipertanggungkan secara historis. Itu saja Pak Toro. Wow, luar biasa. Silakan Mbak Lina. Iya teman-teman, saya nggak live ya. Tadi saya ada handle beberapa orang sampai jam 9 malam. Jadi saya nggak keburu live, buka ruangan sendiri udah kemalaman. Saya jadi narasumber aja lah. Apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat itu clear teman-teman. Jika dulu pemahaman kita geser, itu karena ketidaktahuan. Jika hari ini Tuhan izinkan kita menjadi tahu, kita harusnya bersyukur menjadi lebih tahu. Karena tidak ada satu noktah pun apa yang tertulis di dalam Al-Quran itu sama dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Satu noktah, satu titik artinya. Titiknya saja tidak sama letaknya. Ya, jadi apa yang mau dibandingkan tidak ada. Alkitab sudah sangat sempurna, tidak butuh pembanding. Tapi kita ini juga manusia ilmiah ya. Kalau manusia ilmiah itu kan dengan riset. Kalau sesuatu kejadian terus beda narasi, yang satu menulis dia mati, yang satu menulis dia tidak gitu. Berarti salah satu itu pasti tidak benar. Nah, yang mana tidak benar, kaji lagi. Dari mana kajinya? Dari segi sejarahnya. Siapa yang duluan, siapa yang berikut, dan sebagainya. Saya pikir gitu. Terima kasih. Baik, makasih Bang Akyong. Kita sapa dulu ya Pak Rahmat. Selamat malam Pak Alex Papa Rico. Assalamualaikum, shalom alaikum. Selamat malam Pak, dari Muslim atau dari Kristen, silakan. Shalom, selamat malam. Saya Kristen. Izin tadi saya naik, tapi yang ingin saya sampaikan sudah diwakili oleh Pak Rahmat. Ya, puji Tuhan.
Baik. Ya, Ya, silakan Pak Rahmat. Pak Rahmat mau ngomong tadi, Pak, silakan. Begini, saya dulu untuk mengakses kitab sebelumnya itu sebelum ada internet itu memang ada kesulitan, kecuali kalau kita punya sahabat, ya sahabat yang Kristen. Tapi ya kadang-kadang kita punya sahabat Kristen terpental dengan Al-Maidah 51. Jangan jadikan Yahudi Nasrani sebagai teman dekat. Termasuk di dalamnya ini memang banyak sekali doktrin yang membuat untuk tidak mempelajari kitab sebelumnya. Karena kitab sebelumnya nih kitab orang kafir. Bahkan di salah satu surah itu menyebutkan Yahudi Nasrani tidak akan rela bila Islam ini tegak dan seterusnya begitu. Sehingga hal-hal seperti itulah yang membuat jarak antara pemanut kitab sebelumnya dengan kami. Padahal suka tidak suka ayat-ayat yang dia ada di Quran ini kan juga merujuk ke ajaran sebelumnya. Tetapi ya itu tadi dengan adanya era internet ini sedikit-sedikit, apalagi ada debat di YouTube, debat di TikTok ini saya ikuti. Semakin membuka wacana saya, sekalipun saya sembunyi-sembunyi untuk mempelajari kitab sebelumnya sekalipun hanya melalui download. Memang beda jauh sekali, baik historisnya maupun konten isi ajarannya berbeda sekali. Makanya kalau ada pernyataan lakum dilukum waliyadin ini juga bertentangan lagi dengan At-Taubah 29, bertentangan lagi dengan Al-Maidah 51. Apalagi kalau menyangkut pengajaran dari Musa. Di Musa kan ajaran kisas itu masih berlaku. Zaman dulu gigi ganti gigi. Telah disempurnakan hukum kasih, mengasihi sesama manusia. Bahkan budak itu boleh digauli asal dinikahi. Akhirnya di ajaran penyempurnanya saya malah berubah. Tanpa dinikahi boleh digauli. Ini kan membuat blunder bagi saya, berpikir inikah Allah sejati, akhirnya itu. Di An-Nisa 24 kan jelas. Haleluya, haleluya. Nah, terima kasih. Izin Pak Rahmat, jenengan itu kok mewakili saya semua sih yang jenengan ngomongin itu. Jadi benar Pak Rahmat. Ya, puji Tuhan bahwa kita ini dicerdaskan secara roh Pak Rahmat. Jadi panjenengan dengan saya kurang lebih sama ceritanya. Tentang Allah yang sejati, yang bagaimana Allah yang sejati kan tidak mungkin berbohong ya, apalagi membohongi umatnya ya. Kalau memang di dalam pemahaman kita Yesus naik ke surga, tapi yang satu lagi diserupakan. Nah di situ oleh roh lah Pak Rahmat bisa membedakan. Oleh kasih karunia Yesus sendiri Bapak dicerdaskan secara roh. Artinya masih banyak orang yang mengetahui bahwa pengajaran Yesus disamarkan atau Isa disamarkan, tetapi mereka tetap mempercayai itu Pak Rahmat. Jadi bukan karena kita. Saya dulu juga bukan Kristen Pak Rahmat. Saya dulu bukan Kristen. Tapi ya puji Tuhan, justru saya menjadi Kristen karena ayat itu. Ayat yang menjelaskan bahwa Isa itu diangkat tidak mati ya. Itu lantas saya justru merenung ya. Merenung dan berdoa dan bertanya, sing bener ki sing ngendi sih ya gitu. Nah oleh karena itu, karena kita ingin tahu yang kebenaran yang sejati, oleh karena itu Tuhan memberikan kita kecerdasan secara roh Pak Rahmat. Jadi puji Tuhan, bukan karena pintarnya kita, bukan Pak Rahmat. Ya teman-teman, itu aja salam dari saya. Wow, amin, luar biasa. Amin, thank you Bang Alek. Wah. Iya Bu. Puji Gini ya, Tuhan. yang bikin kita merenung itu sebenarnya logika-logika sederhana yang berbanding terbalik dengan apa yang mereka koar-koarkan. Karena gini, kalau Allah itu mau bekerja atau mau bertindak atau mau berkarya, dia tentu tidak akan melanggar hukum alam. Ngerti ya hukum alam ya? Hukum alam itu jelas kalau manusia itu harus dilahirkan. Lalu dari kecil dia bertumbuh besar itu harus dibantu orang tua, orang dewasa. Itu hukum alam. Ya, makanya kan begitu bingung ketika si Isa ini usia 6 hari saja sudah bisa terima kitab, kedebuk jatuh dari langit. Udah bisa baca tulis hitung, berarti kan usia 6 hari. Itu melanggar hukum alam.
Sedangkan Yesus Kristus itu usia 8 hari, dibawa orang tuanya ke bait Allah untuk disunat, dia tidak bisa melarikan diri, dia tidak bisa teriak jangan-jangan. Karena apa? Karena memang hukum Allah menyatakan semua manusia usia 8 hari itu tidak bisa ngapa-ngapain. Lalu bagaimana mungkin ada orang usia 6 hari bisa ngapa-ngapain? Nah, itu Allahnya yang ditanda-tanyai. Nah, hukum alam yang dilanggar ini ya bertabrakan terus dengan perbuatan atau perkara atau karya Allahnya, itu justru membuat kita berpikir, ini Allah beneran atau Allah-alahan? Apakah kalau semakin goib itu semakin berkuasa? Apakah semakin spektakuler lalu semakin wow? Enggak. Justru ketika suatu perkara dari Allah melanggar hukum alam, maka Allah itu sebenarnya sedang melanggar hukumnya sendiri. Karena jikalau benar, alam itu sendiri adalah ciptaannya, buatannya. Bagaimana mungkin? Kan begitu. Matahari tenggelam di lumpur. Bagaimana mungkin? Bulan dibelah. Bagaimana mungkin? Untuk apa hukum alam itu semua dilanggar, ditabrak? Supaya terlihat wow. Nah, itu justru membuat kita merenung akhirnya. Oh iya ya. Lagi pula perhatikan, misalnya seorang Toro ada di muka bumi itu ada tujuannya. Seorang Lina Wijaya, seorang Alex, seorang siapapun kita ada tujuannya. Lah si Isa ini tujuannya di muka bumi ngapain? Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada badai, melarikan diri, diserupakan. Nggak ngerti. Nah, kalau Yesus Kristus itu tujuannya jelas, karena nubuatan para nabi itu jelas bahwa dia nanti seperti apa, akan bagaimana, berakhirnya seperti apa, itu jelas. Maka itu ketika dia ada di muka bumi, dia genapi semua itu. Dia tidak kabur, tidak melarikan diri, tidak menyerupai. Karena apa? Karena dia tidak mungkin mengingkari hukum alam sebagai Allah. Ya, dia adalah Allah yang nuzul ke dunia menjadi manusia. Dia tidak mungkin mengingkari itu. Sebagai Tuhan, dia tidak mungkin menunjukkan kepengecutan dirinya. Ngapain dia melarikan diri lalu digantikan dengan orang? Betapa kasihannya orang yang tidak ada urusan tiba-tiba disuruh menggantikan. Nah, jadi hal-hal yang katanya ini sangat masuk akal justru membolak-balik akal kita. Itu yang membuat kita harus merenung. Teman-teman di bawah itu juga harus merenung. Masa sih Allah menciptakan alam lalu berperkara melanggar hukum alam sendiri? Apa? Silakan teman-teman, itu sih dari saya, sesederhana itu sebenarnya. Wow, luar biasa, mantap. Wow, haleluya, haleluya. Ada yang ditambah teman-teman, ada teman-teman yang di bawah yang mau diskusi, siapa tadi yang mau diskusi dengan saya, dengan kami, tetapi ketika Anda membawa data itu baca dong. Ya, kamu tidak dikatakan menjadi penista agama kalau kamu membaca benar Alkitab kami. Benar nggak teman-teman? Nah, masalahnya kenapa saya terbatas membacakan Al-Quran hanya menunjukkan data, ayatnya, suratnya. Nanti kalau saya bacakan salah baca, kena juga saya. Makanya kita atau saya berhati-hati dalam hal ini. Nah, silakan teman-teman yang diskusi. Ayo naik. Karena udah lama juga saya belum mengeluarkan narasi. Ayo teman-teman, silakan, siapa yang mau menambahkan? Burut, ada waktunya mau ngomong, silakan 1 menit. Baik, terima kasih Pak Toro. Saya tidak komentari apapun, namun minggu-minggu ini kan kita merayakan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Jumat Agung, kita fokus, kita berdoa. Luar biasa Tuhan memelihara kita sudah 1 tahun 2024. Puji Tuhan, kita bersyukur. Apologet Kristen semakin kelihatan terdepan dan betul-betul menyampaikan firman Tuhan walaupun banyak tantangan, framing dan bohong-bohongan. Tapi kita tahu mana yang orang bohong, justru kelihatanlah itu aslinya pembohong. Ya teman-teman, kita jujur, terbuka, transparan, tidak ada yang tertutup. Itulah ajaran yang benar. Silakan yang tidak mau mendengar, tidak ada paksaan. Pengikut Kristus, sekali Kristus, tetap Kristus sampai datang kedua kali. Tetap amin. Ya. Amin. Haleluya. Baik teman-temannya, benar saya tambahkan sedikit mengingat juga ya. Hari Jumat ini ya, libur, tanggal merah ya teman-teman. Nah, kalau Yesus tidak lahir dan tidak mati,
dan tidak bangkit dari antara orang mati dan tidak terangkat ke surga, saya tidak menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Tetapi karena Yesus secara manusia, dia lahir, disalib, mati dan membuktikan bahwa dia adalah Tuhan, ya, dia bangkit dari antara orang mati. Itu luar biasanya. Nah, sekarang teman-teman, apakah ada manusia yang mati dan bangkit pada hari ketiga, termasuk nabi-nabi selain Yesus ini? Silakan teman-teman diedukasikan. Ya, saya mau tadi nanggapi Pak Alex ya, bahwa kita ini bukan orang yang pintar. Sama juga dengan bangsa Israel. Kita tahu sejarah bangsa Israel. Awal hidup mereka kan jadi budak. Ya kan? Nah, tapi Tuhan memilih mereka. Dan ketika Tuhan pilih, maka Tuhan bertanggung jawab membuat mereka jadi hebat. Karena itu menjadi umat, dikatakan sebagai umat pilihan. Dan sampai sekarang memang mereka hebat. Tapi kita harus kembali lihat sejarah mereka. Jadi budak orang Mesir dulu. Saya sampai berpikir, salah-salah piramid ini orang Israel dulu yang mengerjakannya. Sampai berpikir begitu loh. Soalnya kan lama dia di Mesir bekerja. Nah, ketika Tuhan memilih mereka, maka Tuhan bertanggung jawab untuk membuat mereka jadi hebat. Jadi bukan orang itu hebat dipilih Tuhan, tetapi ketika orang itu dipilih Tuhan, dia menjadi orang yang hebat. Kita harus pahami itu. Jangan sampai salah, oh saya ini hebat, saya ini pintar, cerdas dan sebagainya, lalu dipilih Tuhan. Enggak, Tuhan tidak perlu yang orang yang seperti itu. Bisa saja orang cerdas itu jadi sombong angkuh. Karena itu Tuhan memilih, Tuhan Yesus memilih murid-muridnya, bukan orang-orang yang terkemuka. Mungkin yang agak pejabat sedikit adalah Matius pemungut cukai ya. Pejabat lah boleh katakan seperti itu. Tapi yang lain kan semua orang-orang di pantai paling banyak. Terima kasih. Baik, luar biasa. Silakan Sis Lina. Bang Zendato, ada yang ditambahkan Bang Zendato atau sedikit 1 menit? Enggak ada Pak, enggak ada, udah mantap itu semua, udah guru-guru besar yang ada di dalam ini. Saya nih, Bang Toro, saya nih dari tadi ngomong rupanya belum buka mute. Iya teman-teman, 1 menit kan, 1 menit mah nggak lama. Sebab ya hidup, ku ada hari esok. Sebab ya hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu hari esokku. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Pertanyaan yang sama dari Bang Toro adalah, manusia mana yang seperti Yesus Kristus? 1, kelahiran dan kejadiannya sudah dinubuatkan para nabi jauh bahkan ribuan tahun sebelum dia ada. 2, maut tidak mampu membelenggu, bahkan dia berteriak lantang, hai maut di manakah sengatmu? Yes. 3, dari semua antara orang mati, dia bukan hanya bangkit dari kematian, tetapi dia naik ke surga kembali dari mana dia berasal. Yes. Manusia mana yang seperti itu memiliki 3 poin utama dalam hidupnya? Jawabannya nothing, tidak ada. Karena itu kalau mau kenal Allah yang benar, Allah yang sejati, Allah yang kudus, Allah yang adil, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup menunjukkan eksistensinya. Kalau mau ketemu Allah yang seperti itu, jalan satu-satunya, kebenaran satu-satunya, hidup satu-satunya hanya ada di dalam Yesus Kristus. Karena dia sendiri yang bilang, tidak ada satupun yang bisa datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Selesai sampai di situ. Amin. Amin. Jadi orang-orang Kristen, saya sambunglah, mohon maaf. Sudah ada Yesus di dalam surga. Jadi di luar Yesus tidak ada orang bisa masuk surga. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi kita ada orang dalam. Ya, tidak ada lagi nangisan, tidak ada lagi gertakan gigi, tidak ada lagi air mata,
Yang jelas ya Semuanya memuji Burut Tuhan. yang jelas itu ya. Kalau dulu sepertiga penghuni surga adalah wanita. Nah, hari ini jaminannya tidak seperti itu. Ya, ya. Hari ini Yesus berkata di Yohanes 10 ayat 28, Aku memberikan hidup yang kekal supaya mereka tidak binasa sampai selama-lamanya. Dan Amin. tidak ada satupun yang bisa merebut dari tanganku. Wah, Yes. jikalau bukan Tuhan yang berkata seperti itu, pasti kita ini semua bisa direbut oleh setan. Puji Ah. Tuhan. Betul. Iblis bukan kalian seperti ini kayak semua singa. murtadin ya? Bapak Ibu murtadin ya? Saya murtadin. Burut? Asli pengikut Kristus, 7 turunan bahkan mau 10, Pak. Dari Sabang sampai Merauke, saya sudah berkeliling sampai di Pulau Karimun. Puji Tuhan, tidak sombong ya. Amin, amin, puji Tuhan. Ke pulaunya sudah enggak, Bu? Saya sudah Pak, ya Bu. Oh iya iya, ya puji Tuhan. Justru malah ke pulau saya malah enggak pernah, cuma sekali 2 kali. Haleluya. Saya ke Papua belum Puji Papua. Tuhan. Yang lain sudah semua. Baik Tempat Yesus teman-teman. juga sudah. Amin, amin. Silakan teman-teman, masih ada lagi tempat satu lagi ya. Saya posisikan tempat yang satu ini untuk menjawab atau memberikan edukasi tentang Isa tadi. Kenapa? Sudah jelas di Alkitab tadi ya teman-teman. Ya, apa yang disampaikan oleh Sislina dan teman-teman semuanya ya, tidak ada jawabannya. Ya, mereka tidak bisa jawab itu dan tidak bisa bantah. Dan itu bukan hanya tertulis di Alkitab, itu juga sesuai dengan fakta. Ada orang yang memberikan kesaksian pada waktu itu. Nah, sekarang ini ya, kenapa ya teman-teman yang di bawah masih meminta-minta ya, minta-minta tujukan. Nah, ayo dong, udah jelas mengatakan akulah jalan kebenaran. Silakan naik Bang Sam, Pak Ustadz. Silakan naik dengan legowo. Ayo. Capek tanganmu ketik-ketik. Silakan. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Alah, tidak ada Tuhan selain. Dolin. Saya juara seperti itu, Bunda Lina. Haleluya. Tapi suara saya sekarang dari dulu sampai 7 turunan sampai 10 buat Tuhan Yesus saja. Ya. Saya bantu lah ya Bang Sam ya, sama teman-teman muslim di bawah ya, mumpung masih 50 orang ini saya kasih tahu ya. Di dalam Al-Hadid ya, surah Al-Hadid nomor 3, di situ tertulis, Dialah yang awal yang akhir. Dia di sini menyebutkan si Allah ini ya. Dialah yang awal yang akhir, yang zohir yang batin, dan Dia Maha mengetahui. Dia di sini pasti Allah ya. Itu dalam surah Al-Hadid nomor 3. Coba perhatikan Wahyu pasal 22 ayat 13, silakan teman-teman gali. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan terkemudian, yang awal dan yang akhir. Itu kata-kata Yesus Kristus sendiri. Jadi Yesus Kristus 700 tahun sebelum si Al-Quran ini muncul di muka bumi, sudah mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Sedangkan dalam Quran Al-Hadid 3, bahwa Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir yang batin, dan Dia Maha mengetahui, itu Allah. Jadi maka jelas, sebelum ada orang mengklaim ada Allah, Yesus sudah mengatakan. Yesus Kristus kalau berkata itu tidak pernah bilang gini teman-teman, Allah bersabda, Tuhan berkata, tidak pernah dia pakai narasi itu. Dia selalu muncul kuasa dari dalam dirinya. Aku adalah terang dunia, aku adalah kebangkitan dan hidup. Nah seperti ini dia berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Jelas ya, kuasa dalam dirinya itu tidak bawa-bawa orang lain, karena sejatinya hakikatnya dia adalah Allah itu sendiri. Pengakuannya tuntas, Bunda. Nah, jadi itu sangat jelas ya. Lalu saya kasih tahu kamu bahwa yang awal dan yang akhir dalam kitabmu itu Allah. Di dalam Alkitab itu jelas bahwa itu adalah Yesus Kristus. Maka keilahian atau kealahan Yesus Kristus tidak bisa dibantah. Yang kedua, saya kasih tahu juga. An-Nur nomor 35. Allah pemberi cahaya pada langit dan bumi. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang dikehendaki. Itu jelas ya di An-Nur 35.
Perhatikan Yohanes pasal 18, pasal 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang dunia. Wah, jadi Yesus sekali lagi berkata dengan kuasa dalam dirinya, akulah terang dunia. Jadi jelas ketika Anur 35 mengatakan bahwa Allah yang memberi cahaya, ternyata cahaya itu, terang dunia itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Wah, haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Itu baru 2 ya. Saya kasih yang ketiga biar puas belum di itu bawah. banyak Bunda. Ya, biarin aja biar mereka belajarnya, biar mereka enggak boleh bahlul tapi jangan permanen. Saya buka Ali Imran 135. Ya, saya baca yang poinnya saja yang mengarah kepada Allah itu. Dan siapa dalam kurung lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Itu Ali Imran 135. Perhatikan Markus 2 ayat 5 sampai 10. Yesus jelas mengampuni dosa. Yesus berkata, "Anakku, dosamu telah diampuni." Dan ahli Taurat berpikir, siapakah yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Nah, Yesus mengetahui hal itu dan berkata, supaya kamu tahu di dunia ini, aku yang anak manusia ini berkuasa mengampuni dosa. Lalu siapa manusia di muka bumi yang bisa mengampuni dosa selain Allah itu sendiri? Nuzul ke dunia menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. 3 poin tuh. Ya. Teman-teman silakan di bawah biar nggak terlalu bahlul, catat lagi nih. Ali Imran 154. Mereka menyembunyikan dalam hatinya apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Dan Allah maha mengetahui isi hati. Perhatikan, itu Ali Imran 154 yang catat. Jadi Yesus Kristus itu mengetahui hal yang tersembunyi. Markus 2 ayat 8. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Woi, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu?" Wah, jadi ayat ini pun kembali membuktikan bahwa Yesus mengetahui hal yang tersembunyi di dalam hati. Sedangkan Ali Imran mengakui di 154, yang mengetahui isi hati hanya Allah. Klop ya, Yesus adalah Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri diakui oleh 2 kitab yang berbeda. Wah, ini dari saya ini yang terakhir ya. Perhatikan, nanti teman-teman cari sendiri, gali bisa. Al-Mujadalah 7. Wah, dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Dia di sini merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikan, Yesus Kristus itu maha hadir, menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Jadi kemahahadiran Yesus Kristus pun bisa dibuktikan. Wow, luar biasa ya. Nah, itulah dia. Amin. Mulai sekarang berpikir dulu baik-baik, yang kamu sembah Allah beneran atau Allah-alahan. Oke, boleh bahlul tapi jangan permanen. Lanjutkan. Ada satu ilmu Bunda saya nyambung. Bagaimana itu bisa membelah bulan? Kalau bulan dibelah, bagaimana dunia ini jadinya? Itu masuk akal atau tidak? Kalau seorang nabi atau bukan nabi bisa membelah bulan, ini cerita apa? Maksud akal atau tidak ya? Saya masih bertanya-tanya. Ternyata saya temukan itu dongeng. Tetapi kok mereka percaya? Bahkan di dalam surat keyakinannya. Waduh, ini nggak salah apa ya? Ya nggak Bun? Yang bulan dibelah. Ya bulan dibelah, hancurlah dunia ini. Gak usah lah bicara bulan dibelah. Anak saya sekolah TK, guru TK mengatakan ini mama singa, ini anak singa. Ya, jelas singa itu beranak singa. Tidak mungkin singa beranak ular. Apalagi ini cuman bersin bisa keluar kucing. Kalau belah durian saya suka, apalagi semangka. Saya suka buah-buahan Bun. Makanya awet muda, orang-orang Kristen, hati gembira adalah obat. Haleluya. Amin. Saya berpikir orang Yahudi itu hebat sekali ya. Hebatnya apa? Semua kejadian itu ada saksinya gitu, baik dibuktikan secara hukum maupun secara ilmiah. Saksinya apa? Setiap kejadian apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus itu buktinya banyak saksinya, sehingga tidak bisa dibantah lagi. Apalagi kita yang pernah ke sana ya, sudah membuktikan bahwa ini tempat ini tempat ini dan sebagainya. Jadi sejarahnya itu ada gitu loh.
Memang Yesus itu ya memang Yesus sejarah ya, bukan Yesus dongeng lagi. Kita tidak bisa katakan dongeng hoax, tapi itu fakta yang harus kita terima. Thank you. Ya betul teman-teman ya. Ayo teman-teman ya. Memang juga kita itu teman-teman yang di bawah ya harus membuka mata hati. Karena saya kutip sedikit ya teman-teman ya. Kalau kamu masih ragu-ragu ya tentang kitabmu, tanyakanlah sebelum kitabmu. Benar itu Pak Rahmat? Ada bunyi demikian Pak Rahmat? Masih monitor? Nah, artinya orang yang membuka mata hati tadi sudah disampaikan, dijabarkan tentang Yesus Kristus ya. Nah, mari cari tahu, gali lebih dalam lagi. Siapa sih? Ya, apa sih kitab sebelum itu? Nah, silakan teman-teman. Makanya tadi Pak Akiong tanya, mereka itu tahu nggak sih kalau Taurat itu kitabnya apa-apa aja, maksudnya Pentatuk atau tanah? Mana mereka tahu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan? Makanya ada satu ustadz yang begitu bahlul, dia berkata ada nubuatan dalam Taurat bahwa katanya apalah itu saya lupa deh bahwa itu adalah Muhammad, katanya mengarah kepada Muhammad. Saya tanyalah, emang kitab apa di dalam Taurat yang menubuatkan tentang Muhammad? Kidung Agung. Aduh. Kidung Agung dibilang Taurat. Nah, itu kebalulan mereka. Dia enggak tahu kalau Kidung Agung itu tulisan puisi, tulisan Raja Salomo. Nah, itu perhatikan ya. Jadi dibilangnya Taurat. Tak ada nubuatan tentang Muhammad di Taurat. Apa kitabnya Pak? Apa kamu mau tahu? Oh, Kidung Agung pulanya. Astaga. Nah, makanya boleh bahlul tapi jangan permanen. Yang kau bilang asli palsu. Mana aslinya biar aku bandingkan sini dengan yang palsu. Kidung Agung banyak yang enak-enak di situ, Bu. Itulah bodohnya, itulah Taurat katanya. Kidung Agung tuh Taurat katanya. Aduh, nggak tahu Taurat dia. Nggak ngerti dia, Pentatuk kan nggak tahu dia. Pokoknya asal Taurat, T-A-U-R-A-T, Taurat. Ah, udahlah itulah dia. Asbun. Entah isinya apa-apalah, pokok Taurat lah dia. Isinya kacang. Mana Injil yang asli? Nggak tahu, pokoknya Injil itu apa? Pokoknya INJIL. Apa itu? Nggak tahu, pokoknya INJIL. Lah. Kalau DJL. Itulah dia, susah kan kalau udah sama orang kayak gitu, susah kan? Iya toh, saya bilang paham nggak mereka itu? Panas nih, ayo. Tapi kita juga tidak bisa paksakan karena hak memilih itu Tuhan yang memilih, bukan kita yang memilih Tuhan. Iya betul sekali Pak. Jadi tapi kita menjabarkan Pak, sebenarnya menyampaikan kabar baik. Kabar baik apa? Kabar baik keselamatan, bahwa Yesus Tuhan. Itu yang benar Pak. Kita iya. Karena kita tidak mau egois memegang keselamatan sendiri, jadi kita harus beritakan masalah kan sesuai ajaran Paulus. Kita menabur, ada yang menyiram, tapi yang menumbuhkan itu otoritas. Itu sama kayak gini, Bang Akiong, sama kayak gini. Saya bilang sama Burut, Mbak Rut, di mall sono tuh ada diskon. Aku tadi dari sana belanja dari 1 juta cuman bayar 100.000. Itu kan kabar baik. Masa kabar baik aku nggak sampaikan kepada ibu-ibu yang lain satu komplek? Perkara ibu-ibu komplek mau berangkat atau tidak ke mall itu urusan mereka. Sendiri. Yang penting aku sudah beritakan mall itu lagi diskon besar-besaran, pergi sana, itu kabar baik. Karena ibu-ibu tuh semuanya maunya diskon aja. Nah, gitu loh dia. Kalau Idul Fitri ini ya. Iya dong. Bu Rina, kalau saya tidak pernah keliling diskon-diskonan. Saya lebih happy menikmati karya-karya Tuhan yang luar biasa. Ya. Iya, Langsa ini orangnya suka traveling. Ciptaan Tuhan. Kalau masa saya dulu-dulu masih remaja, memang saya terputar keliling, tidak pernah tidur siang. Jadi sekarang ini sudah tidak lagi kemana-mana terputar-putar. Jika perlu, anak-anak saja yang beli online. Online sudah lengkap. Baju-bajunya sudah lengkap. Lengkap semuanya. Iya. Nah, selamat malam. Assalamualaikum.
Lebeto Muslim atau Kristen, Pak? Waalaikumsalam. Saya Muslim. Saya mau belajar sama Mbak Lina ini. Kayaknya pintar kali. Ini dari tadi buat taping-taping ini. Baik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Baik Pak, di sini, baik Pak, bentar dulu Pak. Saya mengizinkan kamu berdiskusi sama Lina, Sis Lina, tetapi Bapak harus punya data ya, berani menjawab dan berani juga ditanya ya Pak ya. Iya, kalau saya mau, kalau saya nggak mau, saya kan belum tentu mau. Nah, berat toh. Oh gitu, nggak mau ya udah. Nanti ada Nggak pengamat. apa-apa, nggak mau juga nggak apa-apa sih. Karena Bapak tidak Tadi saya cuma memperkenalkan tertarik. diri. Bapak harus memperkenalkan Saya tadi diri. tertarik aja Selamat dengan malam, assalamualaikum. Kata-katanya kan Bu Lina, saya boleh bertanya kah? Begitu caranya bos. Rayu dulu lah. Bu Lina, Ini Putri Sion loh Pak. Hati-hati. bolehkah Ini saya Bang, ya harus ini adem-adem ngomongnya, disapa dulu. Iya, Biasanya. rayuan. Pulau Kelapa. Begitu. Bu Lina, bolehkah saya belajar? Belajar tuh sama Telat. guru. Kayaknya Bu Lina hebat deh. Ajarin saya dong. Wah, itu nggak begitu caranya Bapak. Gimana dong? Terus gimana caranya? Telat. Bapak belajar dulu sama si Ustadz dulu ya. Orang saya lagi nonton tuh, Enggak, kalian ganggu kayaknya aja dia dari kan- tadi. Saya tuh lagi nonton, Mbak. Tuh dia tuh. Dia dulunya katanya Muslim, terus murtad, pengen belajar juga gitu loh. Udah puluhan tahun sudah lupa Pak. Jangan tanya hal itu. 35 tahun itu sangat muda sudah lupa semua yang itu Pak. Dia sekarang pengikut Kristus. Ya, belajar. Jangan main-main. Belajar tentang Kristen yang katanya Amin. Kalau Bapak mau belajar tentang itu, terbuka tangan Bu Lina. Silakan. kan jalan Begitu. kebenaran. Terus saya pengen belajar Nah, dong. amin. Pengen tahu saya jalan kebenaran seperti apa yang ditawarkan oleh Kristen. Gitu loh. Waduh. Bapak dari bawah dan tapping-tapping ada yang dibicarakan? Yang masuk di kupingnya Apanya? sedikit-sedikit diterima? Iya, tertarik tadi pertanyaan Ibu Ruth tadi katanya kan puji Tuhan. kalau membelah bulan katanya kan nggak masuk akal nih. Nah, iya. Nah, karena iya makanya saya tertarik, wah masuk akal ya. Terus kalau misalnya Tuhan mati dibunuh masuk akal nggak? Gimana cara yang bisa akal Masuk saya bisa akal. menerima itu? Diam. Saya Gimana? jawab. Rut, diam. Tuh, dia mute Bang Toro. Saya malas ngomong sama adab Islam nih. Suka ngoceh sendiri kalau orang ngomong nanti. Baik. Nih, saya kasih tahu kamu ya, teman-teman Islam, biar kalian cerdas dikit ya. Lina Wijaya Sarjana Hukum. Di mute Islam, di mute. Sarjana Hukum itu adalah gelar. Kedudukan Lina Wijaya bisa jadi konsultan hukum, bisa jadi lawyer, bisa jadi notaris. Ya, jadi Tuhan itu hanya gelar. Kedudukannya penguasa di surga, di bumi, dan di dunia orang mati. Nama konsultan hukumnya adalah Lina Wijaya. Ya, jadi yang manusianya Lina Wijaya. Yang bisa dibunuh, yang bisa dilipat, yang bisa digunting itu Lina Wijaya manusianya. Gelar sarjana hukumnya, kedudukannya sebagai lawyer itu tidak bisa digunting, tidak bisa dilipat, tidak bisa ditikam. Sampai situ cerdas? Paham kok? Cerdas enggak sampai situ? Kalau sampai situ sudah ngelek otaknya berarti tidak lanjut. Gelarnya nggak bisa gitu ya. Gurunya galak nih. Nah, Ya sekarang logika Terus lanjut, gelar Mbak. itu bisa nggak? Nama *2 sarjana hukum mungkin? Nggak mungkin. Harus ada jelas Lina Wijaya sarjana hukum. Ay gitu. Jadi gelar itu nggak bisa diapa-apain. berarti Yang mati dibunuh itu, yang mati di atas kayu salib itu, yang darahnya menjadi pendamai antara Allah dengan kamu, bapakmu, mamamu, nenekmu, saudaramu, istrimu, anak-anakmu, itu adalah Yesus Kristus. Ya. Jadi manusianya Yesus Kristus, gelarnya tidak bisa diapa-apakan. Nah, lanjut. berarti yang mati itu manusianya gitu. Nah, memang Yesus Gelarnya Kristus enggak, itu, memang Yesus Kristus itu nama manusia bukan nama batu.
Bukan nama pohon, bukan nama buku. Yesus Kristus itu nama manusia yang dilahirkan oleh perawan kudus bernama Maria. Apa yang kamu bingungkan? Sejarah mencatat itu kok. Saya ini Mbak bingung. Jika Bunda Maria mengandung Yesus, kira-kira Bunda Maria tahu nggak kalau yang dia kandung itu Tuhan? Tahu, karena malaikat sudah memberitahu. Bahkan masih di dalam rahimnya pun Maria terkenal dengan Magnificat atau nyanyian pujian Maria. Bacakan teman-teman, Matius 2 itu. Nih Rahmat yang kelontengan piring, siapa yang makan? Silakan Burut, bacakan dulu Burut. Saya juga lagi makan ya, teman-teman lanjut. Nih ya, nyanyian pujian Maria ya, saya bacakan buat kamu ya. Tuh, Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 56 nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, ini dia menyanyikan ini karena dia tahu dia sedang mengandung bayi kudus. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Nah, jadi dia sudah jelas. Bahkan di dalam rahimnya pun dia sudah memuji Yesus Kristus baik kudus sebagai Allah Tuhan dan juru selamatnya. Itu jelas. Jelas. Data kan? Si Toro bilang kalau naik bawa data kan? Saya bawa data. Nah, apalagi? Ya, saya cuma mau belajar aja. Berarti selama dia dalam kandungan, berarti Bunda Maria tahu kalau saya tambahin setelah dia bangkit pun di luar kandungan berarti kan Maria menyembah dia. Oh jelas Maria menyembah dia. Nih saya kasih tahu bukan cuma Maria, semua manusia menyembah dia pada saat dia bangkit dari kematiannya. Nih saya baca lagi kebangkitan Yesus Kristus. Mana nih teman-teman nih. Nah nih ayat 20 berapa ya? Matius pasal 20 ayat 18 ayat 17 dan 18 ya. Aku ini pakai TB2 sebentar teman-teman. Bu Lina. Oi. Berarti kalau misalnya Bunda Maria melahirkan Tuhan, berarti bisa jadi dia melahirkan Yesus Kristus yang ilahi, yang hakikatnya adalah ilahi atau Tuhan. Ini orang Islam ini tidak bisa membedakan mana hakikat, mana manusia sejati. Oh gitu. Berarti pas giliran di dalam kandung dia hakikatnya aja. Apanya yang hakikatnya aja? Naturnya sebagai Allah. Nah, ini gimana sebenarnya? Naturnya sebagai Allah dan sebagai mana saya pembedaannya, Mbak? Natur, kamu tahu natur? Aduh, nggak tahu lah teman-teman. Ini yang ribut siapa? Kayaknya tuh suka banyak tanya tapi nggak mau dengar jawab. Saya mendengarkan dari tadi Mbak. Saya diam. Tapi saya nggak mau kalau ada krosak-krosek, saya buang-buang suara. Saya tuh puasa soalnya besok, jadi nggak mau buang-buang suara. Saya dalam rangka berpuasa pekan sengsara Kristus teman-teman. Jadi saya nggak mau banyak omong kalau suara saya nggak didengar, saya nggak mau. Saya mau kasih tahu kamu, Yesus Kristus itu hakikat atau natur sebagai Allah dan sebagai manusianya itu nggak pernah terpisahkan. Sejak di dalam rahim itu tidak pernah terpisahkan. Oh, kalau di dalam rahim dia cuma manusia saja, Tuhannya belum ada. Enggak, itu melekat menjadi satu seperti koin. Memiliki dua permukaan yang tidak pernah terpisahkan dan berjalan beriringan. Itu. Apalagi? Berarti bagaimana saya membedakan Yesus itu mana Tuhan, mana manusianya? Apa gampang. tidak ada perbedaannya? Gampang.
Semua manusia dilahirkan, betul, betul. Semua manusia butuh bantuan orang lain, orang dewasa untuk bisa bertumbuh, betul, betul. Jadi Yesus Kristus juga dikandung, dilahirkan, tumbuh besar bersama orang tuanya, makan, minum, tidur. Yang kamu bilang berak-berak itu ya mau nggak mau dia berak karena dia makan dan minum. Ya, dia bisa capek, dia bisa marah, dia bisa nangis, dia juga bisa berdoa. Nah, itu manusianya gampang. Lalu mana sisi Tuhannya, mana sisi ilahinya? Oh, jelas. Mujizat tidak terhitung, alam bisa diatur, orang mati dibangkitkan, nggak punya mata dibikinkan, kesurupan setan dikeluarkan. Banyak. Yang paling fenomenal dan tidak bisa dibantah oleh sejarah adalah dia bangkit dari kematiannya lalu naik ke surga. Ketika dia bangkit, dia masih 40 hari di muka bumi. Lalu di framing Tuhan makan ikan goreng. Dia makan ikan goreng bukan karena dia lapar. Ya, dalam keilahiannya Tuhan tidak membutuhkan ikan goreng, steak, fried chicken, tidak. Tetapi dalam kemanusiaan kudusnya, dia mau kasih tahu kamu yang ada di zaman dia. Nih aku ya, Yesus yang kemarin mati di atas kayu salib itu loh, yang kalian kafani, kalian kubur di dalam gua itu loh. Ini aku bangkit ada di antara kamu masih 40 hari. Sampai kemudian dia kembali ke surga. Jelas sekali sisi keilahiannya tidak dibantah oleh sejarah dan kitab suci. Jelas sekali sisi kemanusiaannya juga tidak dibantah oleh hukum alam, masyarakat, budaya, dan sekitarnya. Ditambah lagi, semua pengajaran yang keluar dari mulut Yesus Kristus itu adalah menyatakan pengajaran Allah atau Tuhan. Karena Yesus Kristus tidak pernah berkata, perangilah, penggalah. Enggak pernah. Dia enggak pernah mengotori tangannya dengan pedang dan perang. Dia tidak pernah bawa bendera merah, kuning, hijau, biru. Tidak. Dia memberikan dirinya, ya, memberikan dirinya sebagai putra Allah Maha Kudus, Maha Tunggal. Jadi jelas, keilahiannya, jelas kemanusiaannya, dan itu berjalan beriringan, tidak seperti tombol on off. Makanya saya kasih gambaran tadi, koin itu memiliki dua permukaan yang berbeda. Ketika permukaan yang atas menghadap ke bawah, bukan berarti permukaan itu menjadi rata atau hilang, hanya tidak terlihat saja, tapi tetap ada di situ posisinya. Makanya dia selalu berjalan bersamaan, keilahiannya dan kemanusiaannya. Tidak ada manusia yang seperti dia, betul. Dan tidak ada juga Allah yang seperti dia, bisa mau nuzul ke dunia menjadi manusia. Amin. Ya. Amin. Puji Tuhan. Oh, berarti Jelas. keilahiannya sama kemanusiaannya seiring ya, Mbak Lina ya. Ya, kalau dia tidak seiring, ngapain kami ada di sini? Berarti kalau dia lagi makan, ilahinya masih ikut juga gitu. Ilahi tidak butuh Ada makan. juga di situ. Makanya saya kasih tahu kamu pakai akal Tapi sedikit. seiring berpikir. dari katanya. Kalau seiring bukan berarti ilahi atau Tuhan butuh makan. Ngapain Tuhan butuh makan? Lawang makanan seisi dunia dia yang ciptakan. Makanya pahami dulu. Ilahinya itu hakikat. Tuhan itu gelar. Masa sarjana hukum butuh makan? Lina Wijayanya yang butuh makan. Gelar sarjana hukum ngapain disuapin? Emang bisa disuapin? Ah, itu logika ya. Bisa bedakan Saya enggak? tambahkan Ibu Lina, saya tambahkan. Kenapa dikatakan ilahi juga? Dia tidak berdosa, tidak berbuat dosa dan tidak terjamah dosa. Jadi keahlian manusianya itu manusia ilahi kalau kami ngakuinya, karena dia tidak tersentuh dosa sama sekali. Dia juga Suci, Pak, bukan dari hubungan biologis, dikandung dari Roh Kudus. Itu tidak ada manusia di dunia ini dikandung dari Roh Kudus. Kemudian tadi tentang kematian ya. Mengapa Yesus itu mati gitu ya. Nah, di dalam Matius 17, dalam kitab Matius lah ada 17, ada 21 kalau salah saya, ada 24, 26. Dia mengatakan, ada judul-judulnya itu pemberitahuan penderitaan pertama, kedua, ketiga, keempat gitu. Saya tidak hafal ayat-ayatnya, tapi dia memberitahukan bahwa dia akan mati di bawah tangan ini itu gitu. Ada nabi, ada apa dan sebagainya, ahli Taurat dan sebagainya. Nah, seandainya dia sudah persiapkan, dia sudah sampaikan dia akan mati, terus dia tidak mati, apa kira-kira yang akan terjadi? Nah, inilah pemahaman orang Kristen betapa pentingnya kematian Yesus itu bagi iman Kristen. Karena kalau Yesus tidak mati pertama, apa yang diajarkan itu bohong. Yang kedua, kalau Yesus tidak mati, penebusan tidak terjadi. Kalau Yesus itu tidak mati, keselamatan tidak ada. Manusia masih dibungkus dosa. Nah, itu betapa pentingnya bagi saya, ya, saya selalu mengajarkan baik di jemaat, di kampus, bahwa puncak dari karya Yesus itu
Kalau kita mau bikin gunung, itulah penyalipan, itulah puncaknya. Ya, lahir kemudian dia mati, di situ udah turun, ada hari raya lagi kan, setelah itu dia bangkit, dia naik ke surga, dia menjanji menurunkan Roh Kudus untuk sebagai penghibur. Itu mengapa orang Kristen itu mengakui bahwa Yesus itu mati. Kalau dia tidak mati, berarti sudah katakan tadi, penebusan itu tidak terjadi. Jadi kok Allahnya mati, kok Tuhannya mati? Itu ada alasan mengapa orang Kristen mengakui dia mati. Seperti itu, Bung. Terima kasih. Yesus mati rencana Tuhan gitu ya. Tadi bawa pulpen nggak? Cuman ini Bang, saya Sama buku. tertarik juga. Saya tertarik juga nih Bang, satu hal ini. Kan tadi Abang mengatakan bahwasanya Yesus itu orang yang tidak berdosa. Sedangkan Tuhan melarang membunuh orang yang tidak berdosa. Lalu kenapa Yesus dibunuh sedangkan dia tidak berdosa? Masa Tuhan membiarkan orang yang tidak berdosa dibunuh? Siapa yang Gimana itu membunuh? Bang? Coba jelaskan berkata. Pertanyaannya siapa yang membunuh dia? Ya, yang membunuh dia kan orang-orang Yahudi saat itu, orang-orang Romawi. Gini loh Bang, Makanya jelas Yesus tidak berdosa. makanya kalau nggak Sebentar, paham sebentar, tanya Mbak. saja. Supaya saya paham, makanya tolong dengarkan saya supaya saya Tidak ada yang kalau salah membunuh tolong Yesus jelaskan. Kristus, tidak ada yang membunuh Yesus Kristus. Makanya saya balik tanya, siapa yang bunuh dia? Dia berkata dengan kuasanya, aku bisa memberikan nyawaku dan bisa mengembalikannya lagi. Coba sekarang saya ngomong, Lina, mati. Mati Lina, ayo Lina, mati. Nggak bisa. Saya nggak punya kuasa memberikan nyawa saya. Lalu setelah mati, si Muhammadmu aja nggak punya kuasa mengembalikan nyawanya. Makanya dia tetap membusuk jadi bangkai di dalam tanah sampai hari ini. Ya toh? Jadi nggak ada satu manusia yang bisa jangan potong saya. Jangan potong saya, diam dulu mulutmu. Iya, kalau Bang Toro kalau suka gini saya nggak ngomong, males buang suara. Saya tuh mau puasa sebentar lagi. Saya karena puasanya mulai dari jam 11, teman. Lanjutkan, udah saya mute orangnya. Ya Alex mau bicara kali, silakan. Sebentar Mbak, ya saya mau ngomong sama Abang tadi, Abang Alex apa nih? Iya, shalom. Lanjut Bu Lina, lanjut. Saya mendengarkan ini di sini berisik, masalahnya saya pinggir jalan, jadi saya mute. Lanjut Bunda. Oke, begini Bang, sama Abang. Lanjut, udah saya mute. Iya kan ada ayatnya tuh Bang Toro, kasihkan aja bahwa aku berkuasa memberi dan mengembalikan nyawaku. Manusia mana di muka bumi yang bisa melakukan itu? Jadi tidak ada satu orang pun yang sanggup melakukan semua itu jika bukan karena Yesus Kristus sendiri yang mau melakukan. Demi apa? Demi seluruh nubuatan para nabi itu digenapi. Bukankah tadi Pak Alex sudah ngomong, kalau dia tidak mati, maka semua nubuatan itu palsu. Gitu loh. Terus ngapain dia luntang-lantung di bumi ini? Nah, itu aja sudah dijawab sama Pak Alex kok, dia aja nggak mau dengar.